Oke, kita mulai ya. Jadi, kalau kita mengikuti berbagai report tentang e-commerce di dunia, kita melihat bahwa perkembangan e-commerce selama beberapa tahun terakhir ya, terutama setelah masa pandemi itu tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif gitu ya, 2020. Kemudian tahun 2021, 2022 itu mengalami pertumbuhan tetapi masih stagnan begitu ya. Dan kalau kita melihat pasar retail itu justru mengalami pertumbuhan yang menurun ya. Kalau di dunia sekitar kurang lebih sekitar 3,4 sampai 4,3% di seluruh dunia. Antara tahun 2022 sampai 2026 diprediksi. Kemudian retail juga justru mengalami penurunan gitu ya, yang harusnya konsumsi masyarakat yang bisa dilihat dari transaksi atau perdagangan di sektor retail yang harusnya mengalami pertumbuhan sebagai indikator dari geliat ekonomi, justru pertumbuhannya itu mengalami stagnan. Tapi tetap tumbuh ya, sekitar 8,1 sampai kurang lebih 9,4% dari tahun 2022 sampai 2026 ya. Sementara e-commerce kurang lebih di angka sekitar 3,7% begitu ya. Nah, bagaimana impact-nya di Indonesia gitu ya? Kita semua bisa perhatikan di sini bahwa ini anomali sebenarnya dalam konteks ekonomi dunia. Ketika terjadi stagnasi, kita sebenarnya semuanya masih optimis bahwa konsumsi itu masih akan terus mengalami pertumbuhan, dan bahkan di sektor e-commerce juga kita sangat yakin bahwasannya terus akan mengalami pertumbuhan di masa yang akan datang. Bahkan tahun 2024 itu diprediksi sekitar 189,6 juta transaksi atau orang yang menggunakan e-commerce dari waktu ke waktu gitu ya. Lanjut. Bisa di next. Oke. Oke, saya lanjutkan kembali. Dan kalau kita lihat, kalau tadi jumlah dari orang yang melakukan transaksi e-commerce gitu ya, pada nilai transaksi rupiahnya juga mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat dari tahun 2020 itu yang pada waktu masa pandemi ya, terus kemudian itu tercapai sekitar 266 triliun tahun 2020. Kemudian 2021 itu 400 hampir 2 kali lipat pertumbuhannya, dan terus mengalami lonjakan pertumbuhan tahun 2022 sekitar 489 triliun. Dan diprediksi tahun 2024 itu hampir 700 triliun nilai transaksi e-commerce di Indonesia. Laporan OJK bahwasannya prediksi tahun 2030 ekonomi digital itu transaksinya mencapai 4.500 triliun, itu hampir sekitar 2 kali lipat dari APBN Indonesia tahun 2022 begitu ya. Dan e-commerce sendiri akan memberikan kontribusi dalam ekonomi digital itu kurang lebih sekitar 34% dengan total nilai transaksi sampai 1.900 triliun. Sekitar 3 kali lipat dari tahun 2024 ya, nanti di tahun 2030. Dan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital yang secara sangat-sangat signifikan di ASEAN nantinya. Terus kemudian kalau kita lihat bahwasannya ada pergeseran, next slide, ada pergeseran terkait dengan e-commerce di Indonesia, di mana Shopee yang dulu mungkin far below number 2 gitu ya, sekarang sangat diminati ya, menjadi nomor 1 di Indonesia, sangat dominan, kemudian diikuti oleh Tokopedia dan Lazada. Sementara Bukalapak itu nomor 5 begitu ya. Dan ini merupakan satu signal yang perlu menjadi
persaingan di antara industri e-commerce itu memang sangat luar biasa. Terus kemudian pada tahun 2019 dan sampai tahun 2022 itu kita lihat pertumbuhan dari e-commerce itu mengalami ada beberapa e-commerce yang mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat luar biasa ya. Ada Ralali ya yang tumbuh sekitar 200%. Ada Mas Adit, ini capaian yang sangat luar biasa. Makanya kita hadirkan dalam forum malam ini. Kemudian juga Orami. Saya sendiri belum terlalu familiar dengan Orami, tetapi data menunjukkan ya bahwasannya Orami ini satu marketplace yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan ya, sekitar 314%. Di posisi yang ketiga Tokopedia, kemudian Shopee dan Zalora ya. Kemudian next. Nah, satu hal terkait dengan perjalanan e-commerce di Indonesia memang sangat luar biasa ya. Kita semua mungkin yang hadir di forum ini mungkin mengalami ya bagaimana tahun 2023 itu ada Multiply, kemudian ganti menjadi Toko Bagus ya, Multiply kemudian mati, kemudian ada Toko Bagus, kemudian belakangan berubah menjadi OLX ya. Kemudian ada berniaga.com tahun 2009, 2010 ada plaza.com yang kemudian itu punya Telkom ya. Kemudian terakhir Telkom bikin belanja.com bekerja sama dengan eBay gitu ya. Kemudian Rakuten masuk tahun 2011 tapi juga belakangan hengkang dari Indonesia. Kemudian tahun 2012 ada Scallop, kemudian 2013 ada Lamido, kemudian 2014 ada beberapa yang mungkin kita tidak terlalu familiar ya. Dan plaza.com OLX merger ya, kemudian setelah 2014. Kemudian makin banyak begitu ya inovasi-inovasi terkait dengan e-commerce gitu ya. Dan kemudian kita lihat ada kelapa yang khusus masuk di craftsmanship gitu ya, yang di kerajinan, dan lumayan kehilangan gitu ya ketika kelapa itu akhirnya harus menutup diri. Kemudian Matahari, mall-mall yang sebelumnya offline konvensional e-commerce yang kemudian belakangan juga hengkang gitu ya dari pasar e-commerce di Indonesia. Kemudian ada Prelo, ada Matahari dan seterusnya. Nah, beberapa tahun terakhir dari tahun 2015 ya sampai sekarang kita merasakan gitu ya bagaimana gulung tikar e-commerce ini menjadi perhatian bagi banyak pihak ya, baik itu online shop ya, all shop, sebagai pelaku bisnis yang sangat terkait, sangat terimbas atau kena impact di gulung tikarnya e-commerce gitu ya. Tahun 2015 Falado, Lamido, Paraplu hilang gitu ya. 2016 Rakuten maupun Scalupsel juga hilang. Kemudian 2017 ada Cipika, Lolala, dan kemudian 2019-2020 Kelapa, belanja.com yang sangat besar ya. Sebenarnya belanja.com disupport oleh perusahaan telco terbesar di Indonesia, Telkom Indonesia, yang bekerja sama dengan e-commerce yang juga sangat besar yaitu eBay. Nyatanya juga harus gulung tikar gitu ya 2019-2020. Nah, 2022 kita juga saksikan Elevenia itu gulung tikar hengkang dari Indonesia, dan kemudian terakhir bulan Maret ini JDID mengumumkan bahwa 100% tidak beroperasi lagi gitu ya. Dan tentu bagi beberapa customer maupun mereka yang sudah bekerja sama mitra dengan JDID, Elevenia, belanja.com dan lain sebagainya, ini merupakan sangat pengalaman yang buruk gitu ya di industri dalam transaksi yang mereka lakukan, dalam bisnis yang mereka lakukan gitu ya. Nah, ini insight yang sangat menarik, dan
Tentu belakangan dalam 2022-2023 ini yang cukup menurut kita cukup menjadi perhatian semua orang gitu ya, dan menimbulkan keresahan gitu ya, ketika orientasi dari e-commerce itu yang sebelumnya sangat fokus pada traksi gitu ya, pertumbuhan jumlah pelanggan dibandingkan dengan profitabilitas. Kemudian tiba-tiba untuk mengejar profitabilitas itu harus melakukan efisiensi. Dan yang paling dilihat karena tahun 2023 itu adalah tahun di mana ada ancaman resesi, kemudian inflasi yang sangat tinggi diprediksi, maka pengurangan biaya produksi dari e-commerce ini dilakukan dengan melakukan PHK massal ya. JDID tentunya 100% di PHK gitu ya. Kemudian GoTo sekitar 1.300, kalau salah nanti mohon dikoreksi. Ada Shopee, Sayurbox, MPL. Kemudian di luar negeri juga sama ya, bahwa perusahaan sebesar Google, kemudian Microsoft, Amazon, mereka juga Dell, SAP, IBM, mereka juga melakukan PHK yang cukup besar gitu ya, impact-nya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya, ini yang sebenarnya menggelitik kita gitu ya, untuk menjadikan bahan diskusi ya pada malam hari ini ya, bagaimana konsentrasi bisnis e-commerce sebenarnya, percaturannya itu sebenarnya seperti apa gitu ya, yang mengakibatkan industri e-commerce itu di satu sisi bagi masyarakat Indonesia sangat diharapkan berkontribusi dalam ekonomi gitu ya. Pada saat yang sama, apakah perkembangan e-commerce itu juga memberikan pengalaman dan ekosistem yang positif dalam perekonomian Indonesia. Sesi diskusi dengan Mas Teguh maupun Mas Adit gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dengan diskusi dengan Mas Teguh dulu ya, dari media ya, dari SWA. Sebenarnya menurut Mas Teguh ya, dengan apa yang tadi saya sajikan gitu ya, apa yang angka-angka yang tadi ditunjukkan gitu ya, di satu sisi globally sebenarnya terjadi tren penurunan konsumsi gitu ya, dan juga tentu berimbas pada sektor e-commerce gitu ya. Pada saat yang sama di Indonesia angka konsumsi di e-commerce itu sebenarnya masih tinggi ya, tapi dampak terhadap serapan tenaga kerja itu tentu malah justru sebaliknya begitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kira-kira Mas Teguh dengan kondisi yang seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi pada industri e-commerce di Indonesia? Silakan Mas Teguh. Saya bisa melihat dari perspektif media, it is a capitalism game, Mas. Jadi ini permainan kapitalisme, artinya ada game di sini ya. Dari sisi investor, mereka sudah lama menunggu kapan profitnya gitu kan, sehingga mereka akan menekan para pelaku e-commerce besar, terutama marketplace besar itu, atau yang sudah mereka kucurkan uang itu untuk bisa memberikan keuntungan. Di satu sisi, sehingga dari sisi operasinya sendiri, mereka mau nggak mau, karena selama ini mereka membakar uang untuk dapatkan traksi yang banyak, nah, otomatis mereka harus memangkas dari sisi operasionalnya. Jadi ada dua pandangan ekstrim di sini. Satu yang melihat ini adalah kiamat kecil, jadi banyak PHK, kemudian layoff seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain juga melihat ini adalah U-turn curve, jadi kurva U. Jadi sekarang adalah istilahnya selain seleksi alam juga memang upaya untuk menyehatkan. Karena sebenarnya kalau tidak melakukan banyak bakar uang operasional, terutama gaji karyawan, dan kemudian upaya mempertahankan orang supaya tetap datang dengan bakar uang dengan memberikan diskon,
kenyataannya mereka dari sisi revenue-nya itu kan positif, artinya pendapatannya terus bertambah. Hanya pengeluarannya itu yang besar. Jadi ketika mereka ini artinya mereka sendiri eh, operasionalnya bisa berjalan dengan baik, tinggal lemak-lemaknya aja yang dibersihkan gitu kan. Ya, dari sisi investor, mereka yang sudah masuk duluan, sudah exit, mereka dapat untung. Mereka yang datang belakangan, sekian tahun bertahan karena dapat untung, mereka harus harus mendapatkan untung, maka mereka push di situ. Nah, selama ini kemudian dari sisi customer yang selama ini dimudahkan, mereka mendapatkan diskon, kemudahan segala macam. Nah, mereka emang ada semacam yang saya dapat berita bahwa mereka sudah semakin selektif untuk memilah mana saja yang mereka akan gunakan. Jadi ini ada dua sisi ya, di hulu ditekan, di sisi investor menekan para pelaku e-commerce, di sisi customer mereka berusaha untuk menimbang apakah memang akan melanjutkan gitu kan, karena mereka terbiasa dapat diskon, dapat kemudahan gitu. Nah, ini nanti akan mencapai titik keseimbangan dan inilah kemudian nanti akan berbalik dengan istilahnya nanti kebiasaan-kebiasaan baru. Saya ambil contoh misalnya kalau kita menggunakan di bukan di e-commerce tapi misalnya di GoRide atau Go Hailing ya. Itu kan para ridernya atau drivernya selama ini mereka mendapatkan awalnya itu kan dapat komisi tinggi tinggi tinggi, kemudian semakin rendah semakin rendah semakin rendah seperti itu. Para ininya juga penggunanya juga kok kayaknya bayar lebih mahal. Nah, pada awalnya pasti terdapat gejolak kemitraan, mereka memprotes kemitraan segala macam, tapi ketika udah jadi kebiasaan kebutuhan nanti akan capai titik keseimbangan. Jadi ini capitalism game. Jadi orang-orang yang pengguna selama ini mendapatkan keuntungan dengan kenikmatan, pihak e-commerce-nya juga katakanlah dia bisa mendapatkan makin banyak traksi, dan investornya sekarang yang lagi menuntut untuk mendapatkan gain dari sini. Ini capitalism game, mana nanti akan capai keseimbangan. Itu dua ekstrim yang saya lihat lagi berjalan, Mas. Kalau saya Iya, Mas Teguh. Kapitalisme game dan equilibrium ya. Jadi mekanisme pasar itu menuju keseimbangan di mana targetnya supaya para pelaku e-commerce ini, para investor ini balik modal ya, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ini akan membuat mempengaruhi kepercayaan konsumen pada industri e-commerce apa tidak kira-kira Mas Teguh? Kalau di sisi e-commerce akan berpengaruh, menurut saya sih nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya si pengguna nih, kalau penggunanya ya, karena mereka ini di situasi juga yang pandemi sudah mulai berangsur, orang udah banyak yang berkumpul, mungkin kangen untuk melihat ke toko offline-nya dibanding kemudian menggunakan shopping online. Tapi ada juga yang saya kira nanti akan dengan sendirinya seleksi orang yang tetap akan menggunakan e-commerce karena nggak semua juga price sensitif atau kemudian mencari diskon gitu kan. Karena keterbatasan waktu, karena nanti preferensi itu akan semakin terfragmentasi, semakin segmentasi itu dari sisi. Siap Mas Teguh, makasih. Menarik sekali ya analisisnya. Mas Adit ya, ini sebagai pelaku industri, kira-kira sebenarnya apa yang terjadi pada industri e-commerce gitu ya, dan apakah yang namanya skenario kapitalis ini gitu ya, kapitalisme game ini akan seperti yang diharapkan? Kalau dari sisi pelaku seperti apa kira-kira Mas Adit? Oke, kalau dari tadi yang disampaikan oleh Mas Teguh mengenai bahwa kapitalisme game, saya rasa semuanya, semua bisnis sama ya. Kapitalisme game itu pasti ada ya, mau di industri komoditi, mau properti, mau apapun itu. Cuman yang memang membedakan adalah timingnya. Timingnya memang party is over lah. Jadi artinya dulu itu memang inovasi itu dikasih panggung banget ya. Teknologi dan inovasi dikasih panggung di mana mereka sebutnya cheap money itu ada. Jadi sehingga mereka dikasih kucuran dana yang berlebihan, bahkan sampai banyak
abuse kita bilangnya, karena saking banyaknya mereka bingung, ya udahlah bikin aja terus akuisisi dan terus kembangkan. Nah, tiba-tiba dengan makroekonomi yang sama dari 2020 ke 2022 ini kan ekstrim ya, dari pandemi terus kemudian perang terus kemudian recession gitu kan, financial recession. Nah, jadi ini bertubi-tubi dalam 3 tahun berturut-turut ini ada hal yang men-showing bahwa di market itu flow of money itu ada perubahan tatanan. Jadi, dan ini yang terkena imbas terutama yang pasti yang tadinya yang paling yang tadi ya, yang menggunakan chip money dan value besar-besaran, sehingga ada tadi bahasanya Mas Teguh adalah koreksi. Ada koreksi yang menyebabkan equilibrium. Nah, apa impact-nya untuk Indonesia? Impact-nya adalah Indonesia selama 10 tahun terakhir, saya nyebutnya 10 tahun terakhir karena era wave e-commerce itu kan dimulai dari era para roket internet itu, memang tadi disebutkan dari 2003, 2005, tapi era yang benar-benar siapa sih yang ngajarin bakar-bakar duit gitu kan, pertama-tama kan itu kan masuknya dari grup roket internet Jerman ini, yang mereka masuk dan gayanya mereka nyebutnya adalah blitzkrieg kan, jadi artinya kayak perang zaman dulu kan, masuk serangan fajar lah, blitzkrieg dengan cara duit yang besar, orang belum siap, beli semua, harga waktu itu kan billboard masih murah, radio murah, kapitalisme game lagi ya, dan menang duluan udah habis itu cabut. Dan akhirnya kita ini salah satu limpahan dari korban legacy dari tadi, karena dia lihat bahwa oh ya itu standarnya seperti ini, ya sudah semuanya ngikut dari membakar. Nah, tapi fakta yang menarik adalah bukan masalah mereka tuh mau ngebakar juga, tapi memang faktanya pertumbuhan dari e-commerce ini selama 10 tahun ini memang gila-gilaan ya, dari cuman media yang dimulai dari cuman baca berita, terus mulai arahnya menjadi lebih ke arah travel OTA, terus menjadi e-commerce dan seterusnya. Yang 10 tahun perubahan ini tidak diimbangi dengan perubahan di mana bukan perubahannya, perkembangan dari infrastrukturnya sendiri. Jadi subsidi ini terjadi karena mostly subsidi yang paling besar larinya ke arah logistik ya, karena free ongkir itu klaim paling simpel, karena kalau dihitung ongkir mau dihitung baik kalkulator itu complicated. Jadi lebih baik udahlah harga barangnya berapa udah kirim aja, gue tambahin 10.000 atau berapa udah done gitu lah, nggak mau pusing gitu. Jadi unitnya itu titik yang makanya yang lucu adalah terus gimana nih dengan Indonesia? Kok orang mulai gerah nih, kok udah mulai kayak minta profitable, udah saatnya. Sebenarnya dibilang udah saatnya, salah apa enggak sebenarnya balik lagi ke timing ya. Kalau kita ngeliat teman-teman tadi yang udah go public ya, itu kan udah mungkin udah berapa? Udah 14 tahun, mungkin 13 tahun, satu lagi 12 tahun. Ya, jadi mereka udah lama sekali kan. Kalau kita compare sama negara luar, seperti di China atau di US, itu kita lihat compare dengan Amazon, berapa tahun setelah go public dia profitable. Facebook awalnya nggak profitable, terus kemudian menjadi profitable dalam berapa tahun. Dan time period-nya itu kalau di total dari waktu masih private terus menuju ke publik, di total itu nggak selama 14 tahun tuh harusnya udah profit lah gitu, nggak selama itu juga. Jadi nah ini yang aneh, karena mau di China, mau kita ngomong Alibaba 8 tahun ya iya nggak untung, tapi di tahun ke-10 udah untung gitu, atau tahun ke-12 udah untung gitu. Dan yang lain-lain ini yang di Indonesia masih belum.